metaverse atau suatu istilah yang dikeluarkan oleh pembuat dari Facebook itu sendiri. Nah, teman-teman, dunia berubah seperti kata dari Rupert Murdoch. Dia bilang bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Yang besar tidak lagi mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Artinya bahwa kita sebagai individu yang dapat beradaptasi dan berinovasi dengan cepat akan lebih berhasil daripada yang lambat, terlepas dari ukuran atau sumber daya mereka. Selamat datang di era digital, teman-teman. Bahkan bukan selamat datang, tetapi apa kabar dengan era digital, teman-teman? Apakah menurut teman-teman era digital lebih baik, ataukah masih kita yang dulu lebih baik daripada era digital? Ini aplikasi yang sudah tidak asing bagi kita. Ada Facebook, Instagram, ada TikTok, ada Spotify, ada Pinterest, ada YouTube, dan semua ini menjadi hal yang sangat akrab di lingkungan kita. Nah, ini merupakan hasil daripada era digital, teman-teman. Jadi dari semua ini, yang pertama yang kita bisa lihat adalah apa dampak daripada era digital. Revolusi geografi. Artinya apa? Artinya dulu kalau kita mau lihat apa yang terjadi di Amerika ataupun apa yang terjadi di Rusia, kita mesti cari mungkin penelusuran ataupun koran. Tapi sekarang kita bisa lihat semua berita di luar negeri hanya dengan handphone. Itu dampak pertama dari era digital di dalam hal geografi. Yang kedua, bahasa. Dulu kita susah sekali untuk belajar bahasa asing, tapi sekarang bahkan untuk ke tempat yang baru dengan bahasa yang berbeda, kita tinggal klik saja apa yang orang omong, kemudian ditranslate. Jadi semua itu begitu gampang di era digital. Kemudian ada sosial media revolution. Ada ilmu pengetahuan yang terus berkembang, ada privasi kita yang dulu tidak di-share, tapi sekarang terkesan semua orang tahu tentang privasi hidup kita karena apa-apa kita upload. Bahkan email kita pun kita percaya data-data kita kepada perusahaan itu, seolah-olah privasi kita tidak ada. Kemudian video, sharing video, keseharian kita, semua akses menjadi instan. Kemudian kerjasama global begitu terbuka dan lain sebagainya. Revolusi budaya juga, kita jadi tahu budaya-budaya yang di luar, bahkan budaya-budaya pun kadang cukup mencoba untuk mengambil sedikit dampak baik daripada era digital itu. Dan ini adalah kesimpulan daripada dampak daripada era digital, yaitu kita bisa mengakses lintas geografi, lintas bahasa, lintas sosial, dan lintas budaya. Pertanyaannya, apakah revolusi di era digital ini mengubah di mana dan bagaimana kita menjalankan misi? Jawabannya iya. Karena misi kita bukan hanya sekadar dengan tatap muka, tetapi kita juga bisa menjangkau orang di luar. Teman-teman bisa lihat data dari, kita jangan jauh-jauh seluruh dunia, tetapi kita lihat data Indonesia pada tahun 2005, pengguna handphone ataupun internet di Indonesia itu mencapai 80,66%. Itu sangat banyak ya, lebih dari setengah, bukan 1/4. Dengan jumlah demikian, kemudian ada populasinya, penggunaan handphone sampai 356 juta orang, kemudian penggunaan internet di Indonesia 212 juta, kemudian penggunaan medsos di Indonesia mencapai 143 juta. Artinya banyak sekali orang yang menggunakan atau mengakses yang namanya internet. Ini yang menjadi suatu tantangan bagi gereja, terutama di era digital, karena bagaimana dia bisa menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Di sini kami memberikan suatu pernyataan bahwa Allah memberikan kepada kita media digital untuk menjangkau yang belum terjangkau. Jadi karena itu pekerjaan misi di dunia itu perlu didefinisikan ulang. Dan pertanyaannya, di mana ladang misi terbesar hari ini? Menurut kami, ladang misi terbesar hari ini adalah dunia digital yang di luar daripada kita. Tetapi di balik itu tentu tidak terlepas dari tantangan atau dampak-dampaknya. Tapi kita lihat dulu manfaat daripada era digital bagi misi gereja. Yang pertama, pelayanan sosial media berbentuk video. Jadi dengan era digital, internet, kamera, akses
ada pelayanan dalam bentuk video seperti pelayanan sosial media satu arah, di mana pengunjung hanya mendengarkan konten yang dikirim baik secara live streaming atau rekaman khotbah yang dikirim sebagai konten. Dan juga yang kedua, pelayanan video conference. Video conference ini kalau teman-teman akrab tuh dengan Google Meet atau Zoom, yaitu supaya adanya pertemuan virtual melalui video conference sehingga masing-masing pihak dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, ini memudahkan untuk mengakses misalnya keterbatasan waktu ataupun keterbatasan ruang. Kemudian yang kedua, pelayanan sosial media bersifat konten satu arah. Untuk aplikasi seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, bentuknya adalah membuat konten video yang dapat dikirim secara live streaming dan juga dalam bentuk rekaman khotbah, video kesaksian ataupun pesan yang berhubungan. Kemudian materi khotbah yang alkitabiah, setiap konten khotbah atau renungan yang dikirim haruslah alkitabiah dan disampaikan dengan metode pendekatan atau kontekstualisasi yang umum supaya pengunjung terbuka hatinya untuk menerima pemberitaan yang disampaikan, misalnya membagikan quotes Alkitab, kemudian dilengkapi dengan penjelasan teks dan aplikasinya. Kemudian aplikasi video conference seperti yang tadi, seperti Google Meet dan Zoom, dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ibadah online, konsel online, pembekalan online, seminar online, dan lain sebagainya. Dengan data yang ada di atas, maka berarti pengguna video conference di dunia digital meningkat tajam. Apalagi dulu waktu kita masih sekolah online kan, kita awalnya tidak tahu soal Google Meet ataupun Zoom, tetapi sekarang itu sudah menjadi bagian daripada dunia akademik juga. Nah, teman-teman, dibalik daripada kelebihan dari misi di era digital ini atau era digital ini, tentu tidak terlepas dari tantangan bagi gereja. Nah, salah satu tantangannya itu seperti menyebarnya ajaran palsu dengan luas, dengan cepat. Apalagi kan ini hanya modal klik saja, kalian bisa lihat segala ajaran, tetapi itu juga yang menjadi tantangan gereja, bagaimana dia bisa melihat apa yang permasalahan itu. Dan salah satu tantangannya ini akan kami presentasikan dalam bentuk drama musikal. Untuk itu selamat menyaksikan teman-teman, dan saya akan perkenalkan tokoh-tokoh atau pemeran dalam drama musikal ini. Yang pertama itu adalah Indri. Indri ini adalah seorang pendeta, dan tapi dia juga pendeta, istilahnya pendeta selebriti. Nah, yang kedua ada jemaat dari Indri ini ada Karin dan juga Devi. Yang ketiga ada satu pendeta dari gereja B, itu namanya pendeta Susi. Nah, pendeta Susi ini ada jemaat yaitu Ivana dan Jessica. Kemudian yang menjadi koreografi itu ada Rati dan juga Eliona. Kemudian Mela sebagai laki. Saya sebagai narator. Untuk itu selamat menyaksikan teman-teman.
Pengikutnya dua juta ya, 2 juta, banyak sekali Bu.